Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqina. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami'us Shaghir dan kita sudah sampai hadis 16. Faqala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummul walad, budak ummul walad, hurratun, itu seperti orang merdeka. Wa ingkana, meskipun anaknya adalah siqton, bayi yang gugur. Hadis ini dhaif tetapi isinya sahih. Hadis ini bicara tentang ummul walad. Ummul walad itu seorang budak perempuan dikumpuli oleh majikannya. Setelah itu dia hamil. Nah, meskipun janinnya itu akhirnya tidak jadi anak, tetapi hanya gugur, maka budak ini hukumnya adalah apa? Hurrah, seperti orang merdeka. Alias tidak boleh dijual oleh majikannya tadi. Makanya zaman dulu sebagian sahabat Nabi kalau mengumpuli budaknya tidak mau memasukkan maninya pada rahimnya. Ketika mau keluar langsung apa? Dikeluarkan di luar supaya budaknya tidak hamil. Karena kalau budaknya hamil sudah nggak bisa dijual. Kenapa nggak bisa dijual? Karena dihukumi sebagai hurrah, seperti orang merdeka. Nah, ini hadisnya dhaif kok bisa diterima gimana? Karena sudah disepakati para sahabat. Di masa Sayyidina Umar itu sudah disepakati. Ya, sepakatnya para sahabat itu jadi dalil. 16-17, Ummul dam, penyakit demam. Ta'kulul lahma, itu memakan daging. Wa tashrabud dam, dan meminum darah. Barduha wa harruha, dinginnya maupun panasnya, min jahannam, itu sumbernya dari neraka jahannam. Hadis ini derajatnya dhaif. Memakan daging maksudnya membuat kurus. Meminum darah ya maksudnya merusak darah. Umumil dam itu nama lain dari humma. Humma itu artinya demam. Tapi hadis ini dhaif. Adapun hadis yang sahih tentang demam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-humma min fayhi jahannam." Kita lihat hadisnya. Demam itu dari panasnya neraka jahanam. Fa'abriduha bil ma'. Maka dinginkanlah demam itu dengan air. Hadis ini qaf, yaitu muttafaqun alaih. Jadi kenapa ada demam di dunia ini? Ini efek dari panasnya jahanam. Berarti jahanam itu sudah ada. Di mana? Di atas langit. Kalau kita ingin melihat jahanam ya naik dulu ke langit sana. Nanti akan melihat jahanam. Di atas langit ketujuh ya terakhir. 16-18. Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah ummi, ibu saya, ba'da ummi, setelah ibu saya. Maksudnya gimana? Maksudnya Ummu Aiman yang merawat Nabi ketika masih kecil itu adalah ibu beliau setelah ibu asli beliau. Karena ibu asli beliau kan sudah wafat ketika Nabi Muhammad SAW masih usia berapa itu ya? 6 tahun nih kira-kira nih. Nah, maka setelah itu dirawat oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman itu satu budak perempuan dari Habasyah. Namanya Barokah. Nah, Rasulullah sangat menghormati Ummu Aiman seperti menghormati ibunya sendiri. Maka Rasulullah tidak pernah marah kepada Ummu Aiman. Justru sebaliknya, kadang-kadang Rasulullah itu dimarahi oleh Ummu Aiman, ya, dikerutui oleh Ummu Aiman.
Ya Ummu Aiman begitu ya wajar, wong dia apa? Sebagai ibunya Rasulullah, yaitu ibu atau yang merawat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini hadisnya memang dhaif ya. 16 19. Ummati umatku yaumal qiyamah pada hari kiamat nanti ghurrun akan cemerlang wajahnya minas sujud dari sebab sujud. Muhajjalun cemerlang tangan dan kakinya minal wudu dari sebab wudu. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Dalam hadis ini kita bahas dua hal. Pertama, bahwasannya fadilah ini khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mengatakan ummati, umatku, tok, umat-umat yang lain tidak. Meskipun umat yang lain juga melakukan sujud, tetapi mereka tidak cemerlang wajahnya gara-gara sujud tersebut. Maka ini khususiyah, keistimewaan diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan, kenapa umat Nabi kok diberi keistimewaan? Karena nabinya istimewa, umatnya ikut-ikutan diberi istimewa. Jadi kita mendapatkan keistimewaan ini karena berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kedua dalam hadis ini, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, umatnya beliau akan cemerlang wajah dan telapak tangannya dan tangan dan kakinya dengan sebab wudu. Sementara di sini dikatakan cemerlang wajahnya dari sebab sujud. Nah, yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Berarti wudhu itu menyebabkan cemerlangnya wajah, dan sujud itu juga menyebabkan cemerlangnya wajah. Karena itu para ulama mengatakan, siapa yang paling banyak sholat sunnah, paling cemerlang wajahnya. Nah, maka kita bisa mengusahakan ini. Besok di akhirat kita pengen wajahnya burem apa cerah. Kalau pengen wajahnya burem, nah silahkan nggak usah sholat aja. Tapi kalau pengen wajahnya cerah, perbanyak sholat sunnah. Nanti wajahnya semakin cemerlang. 16-20. Ummati umatku ummatun mubarakah. Umat yang diberkahi oleh Allah. Berkah itu artinya kebaikan yang banyak. La yudra tidak diketahui awaluha yang awalnya khairun lebih baik. Atau akhiruha yang akhirnya yang lebih baik. Hadis ini derajatnya dhaif. Sehingga tidak usah bingung ketika kita membaca hadis yang mengatakan umatku yang terbaik adalah generasiku, yaitu generasi sahabat. Ya, kemudian generasi berikutnya yaitu tabi'in. Kemudian generasi berikutnya yaitu tabi'ut tabi'in. Jadi jelas umatnya Nabi dari awal sampai akhir yang paling baik adalah yang paling awal. Adapun hadis ini derajatnya dhaif. Tapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan di sini, sesuatu yang bagus. Para ulama mengatakan, wal murad fi qarni, adapun yang dimaksud oleh Nabi, umatku terbaik adalah generasiku, itu adalah kal asyrah wa adrabihim, yaitu sahabat-sahabat Nabi yang tenar, seperti sahabat Nabi yang dijamin masuk surga maupun sejenis mereka. Wa amma siwahum, adapun sahabat Nabi yang lain, yang biasa-biasa misalnya orang-orang Arab Badui, mereka juga sahabat Nabi karena ketemu dengan Nabi ya, tapi Badui. Fayajuzu ayyusawiyahum afadilu awakhiri hadhil ummah. Bisa saja umat yang akhir lebih utama daripada sederajat dengan mereka. Bisa saja. Bahkan ada kemungkinan umat yang muncul setelah para sahabat bisa lebih utama daripada sebagian para sahabat. Tapi yang sebagian sahabat yang tadi, yang biasa-biasa tadi. Misalnya, Imam Malik dibandingkan dengan sahabat Nabi yang badui, yang tidak paham agama banyak. Tapi dia sahabat Nabi, yang ketemu Nabi. Mana lebih utama? Ya bisa Imam Malik lebih utama. Tapi satu hal yang Imam Malik kalah, yaitu dia tidak pernah bersahabat dengan Nabi. Di sisi itunya kalah. Tapi di sisi yang lain bisa Imam Malik dan ulama-ulama besar itu bisa lebih utama daripada sebagian sahabat Nabi SAW. Berikutnya 16:21. Ummati umatku ummatun marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah. Maghfurul laha, diampuni untuk mereka. Mutabun 'alaiha, diberi tobat kepada mereka. Hadis ini derajatnya dhaif.
Adapun hadis yang sahih yang semakna dengannya adalah hadis berikutnya 1622. Ummati umatku hadhihi ini ummatun marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah. Laisa 'alaiha tidak ada bagi mereka adzabun fil akhirah, siksaan di akhirat. Innama adzabuha tiada lain siksaannya itu fid dunya di dunia, yaitu apa? Al fitan, adanya fitnah-fitnah, yaitu ujian-ujian. Fitnah itu artinya ujian. Wazalazil dan gempa-gempa, wal qatl dan pembunuhan, ya dibunuh seperti Laskar yang dibunuh pada Desember tahun lalu, ya. Wal balaya dan juga bala-bala. Hadis ini sahih. Hadis ini mengatakan umatku tidak punya siksa di akhirat. Ini jangan salah paham. Bukan berarti umat Nabi Muhammad dijamin tidak masuk neraka. Bukan, itu salah paham. Yang dimaksud tidak ada siksa di akhirat itu maksudnya adalah siksaannya di akhirat kalau masuk ke dalam neraka tidak akan kekal. Dan kalaupun masuk dalam neraka akan ada masa di mana dia mati di neraka. Beda dengan umat-umat yang kafir. Maka mereka kalau masuk ke dalam neraka, maka mereka kekal di sana. Demikian juga kalau mereka masuk ke dalam neraka tidak diberi mati oleh Allah sehingga sakit terus. Harus kita pahami hadis ini seperti itu. Kenapa? Supaya tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Jadi sekali lagi tidak ada siksa di akhirat maksudnya tidak kekal di neraka, dan kalaupun masuk neraka maka dimatikan oleh Allah di neraka sehingga tidak merasakan sakitnya siksaan neraka. Nih, tidak ada tidak ada kematian lagi ketika di akhirat. Maksudnya gimana? Dibunuh apa disembelih ya. Hmm. Itu kejadiannya setelah mereka dikeluarkan dari neraka. Jadi para muslimin setelah dikeluarkan dari neraka kemudian masuk surga. Nah, baru kemudian Allah membawa atau mendatangkan kematian. Kematian itu disembelih di atas sirat. Sirat itu jembatan di atas neraka jahanam. Nah, maka kematian yang dialami oleh muslimin di neraka itu kejadiannya sebelum kematian disembelih. Tapi setelah kematian disembelih sudah kekal, yang kekal di surga, yang kekal di neraka, kekal di neraka. 1623. Amsalu paling bagusnya mata dawaitum bihi, apa yang kalian berobat dengannya adalah al-hijamah bekam, wal qustul bahri dan qistul hindi. Kalau kita biasanya menyebutkan apa? Qustul hindi. Nah, itu disebut juga qustul bahri. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa obat terbagus itu maksudnya paling bermanfaat, paling besar manfaatnya dua. Satu, dibekam, karena kalau dikeluarkan darahnya ini yang keluar yang kotor-kotor, sehingga menjadi sehat badannya. Yang kedua adalah kustul hindi atau kustul bahri. Nah, makanya kustul hindi pada musim COVID dulu itu sangat laku keras. Karena diyakini bisa mengobati penyakit COVID. Yaitu sesuai dengan sabda Nabi SAW. Penemuannya siapa itu? Ustaz Adi Hidayat katanya. Itu dari hadis ini. 1624. Umru'ul Qais. Ini nama orang ya. Sahibu pembawa liwa isyu'ara, bendera para penyair, ilan nar menuju ke neraka. Hadis ini dhaif. Umru'ul Qais itu adalah tokoh penyair atau pujangga Arab di masa jahiliyah. Nah, kenapa dia dikatakan sebagai pembawa benderanya penyair-penyair menuju neraka? Karena dia yang mengajari orang-orang Arab syair. Sehingga para penyair itu, bapaknya para penyair adalah Umru'ul Qais. Nah, sehingga karena dia mengajari keburukan, sehingga kemudian dia jadi penggiring para orang-orang buruk itu ke neraka. Syair itu sebenarnya tidak buruk ya, tetapi sering digunakan untuk buruk. Jadi syair sendiri hukumnya gimana? Netral. Kalau yang diucapkan baik, jadi baik. Kalau yang diucapkan buruk, jadi buruk. Sama dengan nasyid nih. Nasyid itu isinya apa dulu?
isinya jihad, ya bagus, nggak ada masalah. Yang penting nggak pakai musik. Ya. Karena musik haram menurut kesepakatan para salaf. Tapi kalau nasyid isinya keburukan, ya, misalnya apa isi anak-anak muda yang nyanyi isinya pacaran dan sebagainya, ya dosa itu. Nah, maka hukumnya netral sebenarnya. Syairnya hukumnya netral. 1625. Umru'ul Qais, dia adalah qaidu, pemimpin asy'ara, para penyair ilan nar, ke neraka. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya dialah awwalu, pertama kali, man ahkama, orang yang mengokohkan atau membaguskan qawafiyaha. Qafiyah syair. Qafiyah itu bagian akhir. Jadi yang paling ahli di dalam syair itu siapa? Umru'ul Qais. Nah, maka dia adalah bapaknya para penyair. Sehingga para penyair setelah dia itu hanya niru dia saja. Nah, sehingga dialah yang mencontohkan keburukan ketika orang-orang membuat syair yang buruk-buruk sebagaimana yang dilakukan di masa jahiliyah. 1626. Nah, karena itu dari hadis ini kita ambil kesimpulan, meskipun hadis ini dhaif, tapi bisa kita ambil pelajaran bahwasanya siapa yang memulai keburukan, maka dia akan bertanggung jawab menanggung dosa keburukan tersebut ketika ditiru oleh orang-orang lain. Demikian juga sebaliknya, mencontohkan kebaikan, dia bapak kebaikan, maka dia menanggung atau dia mendapatkan pahala dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang setelah dia karena meniru dia. 1626. Imra'atun, seorang wanita, waludun, yang banyak anaknya. Maksudnya subur, banyak anaknya. Padahal jelek wajahnya. Itu ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, min imra'atin, daripada seorang wanita, hasna, yang cantik. La talit, yang tidak melahirkan, yang tidak subur, atau yang mandul. Ini sesungguhnya aku ini mukathirun, akan membanggakan banyaknya bikum, banyaknya kalian, al-umam, kepada umat-umat yang lain, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Hadis ini derajatnya dhaif, tetapi dikuatkan isinya oleh hadis-hadis yang semakna. Salah satu contohnya, seorang sahabat Nabi minta izin, ya Rasulullah, ini ada seorang wanita, saya tertarik kepadanya, cantik jelita, tetapi dia tidak bisa melahirkan. Gimana? Nah, maka Nabi mengatakan, pilih yang lain. Maksudnya nikahilah yang lain. Ini sebagian orang ketika saya menyampaikan hadis ini salah paham. Masa Islam jelek banget begitu? Melihat wanita yang tidak melahirkan anak dianggap jelek, sehingga tidak ada nilainya, tidak boleh dinikahi. Oh, bukan begitu maksudnya. Ini maksudnya adalah, ini tidak ditujukan kepada para wanita. Hadis seperti ini ditujukan kepada para laki-laki. Hei laki-laki, kalau kamu mau menikah, itu kamu jangan melihat ke semata-mata hasnanya, cantiknya. Tapi lihat juga kepada masalah ini walut atau tidak, subur atau tidak. Lah terus mengetahui subur atau tidak gimana? Mengetahuinya dari kerabat-kerabatnya. Ini ada seorang wanita punya kakak. Kakaknya berapa anaknya? 13. Berarti insya Allah subur. Terus ibunya berapa anaknya? 15. Wah, mantap. Nih. Tapi kalau kakaknya anaknya guru siji tok, ibunya anaknya nggih siji tok. Adik-adiknya yang sudah menikah, anaknya nggih siji-siji kabeh. Nah, itu berarti apa? Tanda tidak subur. Meskipun tidak selalu begitu ya, tapi itu tanda tidak subur. Itu maksudnya. Jadi perempuan-perempuan tidak usah salah paham. Wah, Islam enggak comblas ini. Kalau saya tidak subur ini kan yang menetapkan Allah. Saya pengennya ya subur sebenarnya. Oh, bukan begitu. Ini hadis tidak ditujukan untuk para ibu-ibu, enggak. Ini hadis ditujukan untuk para laki-laki yang mau menikah. Piye caranya nikah? Mana yang dipilih? Pilih yang subur. Dengan kata lain, hadis ini menghasung kita. Kalau nikah itu niatkan untuk anaknya banyak, mukathir. Karena itu dalam Islam ada istilah azl. Azl itu menumpahkan sperma di luar rahim supaya istrinya tidak hamil. Itu sesuatu yang kurang baik, meskipun tidak sampai haram. Kenapa? Itu berarti tanda kamu tidak mau punya anak. Geleme gur enak-enak tok. Jadi seperti binatang. Maunya enak-enak tok, tidak mau tanggung jawab. Ada enggak, Pak? Ayam
setelah dia menghamili babon, kemudian tanggung jawab. Ngengkeremi endoknya. Nggak ada kan? Gelem enak-enak tok. Habis itu ada endok, dia tinggal. Yang ngengkeremi harus babonnya tadi. Nah, dia tidak mau tanggung jawab. Nah, maka umat Islam tidak begitu. Ya, hendaklah dia mendahulukan maksud dari syariat Islam daripada nafsunya. Apa sih maksud syariat Islam disuruh menikah itu apa? Supaya lahir keturunan dan banyak. Nah, karena itu KB itu jelas tidak sesuai ajaran Islam. Saya ulangi lagi, KB jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tidak ada satupun dalil yang menghasung KB. Nggak ada sama sekali, bahkan bertentangan dengan hadis-hadis seperti ini. Nah, tadi saya kumpul satu keluarga Bani Murni. Itu ternyata yang paling banyak anaknya adalah bude saya, anaknya 15. Kemudian anak bude saya yang pertama menikah, anaknya juga 15. Adiknya dia menikah juga, anaknya 13. Nggih las-lasan nih, Masya Allah, mantap. Nah, saya baru 5 nih. Tapi dari satu istri. Insya Allah kalau istri 4 nih, 4 petang puluh. Kenapa? Insya Allah 1627. Amrun nisa, urusan para wanita itu ila abaihin, kepada bapak-bapak mereka. Waridohunna, dan ridhonya para wanita itu as-sukut, diam. Ini masalah pernikahan. Hadis ini meskipun dhaif tapi isinya benar. Karena dikuatkan oleh hadis-hadis yang semakna. Bahwa urusan para wanita itu, masalah wali nikah, itu kembali ke bapak. Sehingga tidak boleh seorang wanita nikah tanpa izin bapaknya. Bapaknya tidak mengizinkan karena laki-lakinya tidak bagus Islamnya. Agamanya tidak bagus. Tapi nekat menikah, tidak sah. Kemudian kalau wanita ini ditawari menikah, dia diam, itu berarti dia setuju. Nah, diamnya kenapa? Karena malu. Mengungkapkan setuju itu malu. Itu perawan biasanya begitu. Adapun kalau sudah janda, maka tidak boleh diam kemudian dinikahkan. Dia harus mengatakan saya mau. Ya, harus jelas. Itu perbedaan antara perawan dengan janda. Nah, berapa? Tidak diridhai oleh ibunya. Tidak ada masalah. Karena yang jadi wali itu adalah bapak. Bapaknya oke, nggak ada masalah. Ibunya nggak oke, bukan urusan. Karena ibu bukan wali nikah. Perempuan tidak bisa menjadi wali nikah. Wali nikah adalah harus laki-laki syaratnya. Berapa? Tidak, tidak mendapatkan ridhonya ibu. Nah, ini masalah tidak bisa dijawab secara global. Apa sebabnya ibunya tidak ridho? Kalau memang ibunya tidak ridho karena laki-lakinya agamanya tidak bagus. Lah sementara bapaknya ridho, kenapa? Karena bapaknya memang tahu ngaji, juga semisal dengan yang laki-laki tadi. Nah, maka ini salah di pihak yang menikahkan. Kenapa kamu rela menikahkan putrimu yang solehah kepada laki-laki yang tidak selevel? Ya. Lelaki yang agamanya tidak bagus seperti itu, kok kamu nikahkan gimana? Apa kamu tidak kasihan nanti kalau putrimu susah hidupnya karena dirawat oleh orang yang tidak paham agama? Jadi per kasus saja. 1628. Amron, urusan, baina amroini, di antara dua urusan. Maksudnya tengah-tengah. Wa khairul umur, sebaik-baik perkara adalah ausatuha, yang tengah-tengah atau yang sedang-sedang. Hadis ini juga dhaif. Maksudnya, kalau kita mau melakukan suatu urusan, itu jangan yang berlebihan ke atas, juga jangan yang berlebihan ke bawah. Itu yang dimaksud baina amroin, di antara dua urusan. Yang satu tafrid, berlebihan ke atas, berlebihan ke bawah, yang satu ifrat, berlebihan ke atas. Contoh misalnya, mengatakan Nabi Isa Tuhan atau anak Tuhan, itu namanya ifrat, berlebihan ke atas. Melebihkan Nabi Isa dari derajat yang semestinya. Atau perkataan orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Isa itu anak zina. Nah, itu berarti tafrid, melecehkan. Yang benar itu yang tengah-tengah. Katakan Nabi Isa itu nabi dan hamba Allah. Bukan anak zina, juga bukan anak Tuhan. Nah, itu tengah-tengah. 1629. Amirra. Tumpahkanlah ad-dama, darah,
bima syi'ta, dengan alat apapun yang kamu kehendaki. Ini maksudnya dalam penyembelihan. Jadi yang penting alatnya tajam, apapun boleh. Dari besi boleh, dari baja boleh, dari bambu runcing boleh. Wal kurismallah, dan sebutlah nama Allah Azza wa Jal ketika menyembelih tadi. Hadis ini didhaifkan Albani. Tetapi isinya benar sesuai hadis-hadis yang semisal. Bahwasanya boleh kita menyembelih dengan alat apapun selain dua yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilarang Nabi? Beliau mengatakan laisa dzufra wassinna. Kuku tidak boleh, gigi juga tidak boleh. Ya. Ma anharaddam. Apapun yang menumpahkan darah. Maka wadzuki Rasulullah, dan sudah disebut nama Allah. Fakuluhu, silahkan makan. Laisa sinna wadzufra. Yang penting jangan menyembelih dengan gigi maupun kuku. Gigi hewan misalnya. Wasa uhaditsukum an dzalik. Saya akan sampaikan kenapa tidak boleh. Adapun gigi karena dia itu tulang, tulang tidak boleh untuk menyembelih. Ya. Karena tulang itu makanannya jin, kalau kita kotori dengan darah nanti mereka marah. Wa amma dzufru, adapun kuku, famudal habasyah. Itu pisaunya orang-orang Habasyah yang waktu itu orang-orang kafir. Tidak boleh menyerupai orang-orang kafir. Bayangkan Pak, dalam masalah menyembelih tok aja loh. Nabi ajarkan jangan pakai pisaunya orang-orang kafir. Habasyah waktu itu kafir ya. Nah, bagaimana lagi dengan perayaan Natal? Kok diperbolehkan mengatakan selamat Natal itu gimana? Nyambungnya gimana? Oh, masalah nyembelih saja. Nabi suruh menyelisih. Apalagi masalah peribadatan begitu, keyakinan, akidah begitu. Susah kalau kita dibolehkan menyelisih, dibolehkan menyamai. Hadis ini muttafaqun alaih. 1630. Umirtu, aku disuruh, maksudnya oleh Allah. Sebelum dilanjutkan, membaca bismillah ketika menyembelih, ini hukumnya wajib menurut mayoritas para ulama. Sehingga kalau ditinggalkan secara sengaja, satu, dia berdosa. Dua, sembelihannya tidak halal. Ini menurut mayoritas ulama. Menyelisih mereka mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berpendapat membaca bismillah ketika menyembelih sunnah. Sehingga kalau ditinggalkan secara sengaja gimana? Satu, tidak berdosa karena hanya makruh. Yang kedua, sembelihannya tetap halal. Nah, maka di Indonesia ini kenapa orang banyak menyembelih tanpa membaca bismillah? Ya mungkin karena pakai mazhab Syafi'i. Dianggap apa? Sunnah. Ayamnya 5, dibawa semuanya. Kemudian disembelih 1, 2, 3, 4, 5. Jaraknya cepat sekali. Bismillahnya hanya di awal saja. Nah gimana kayak begini? Kalau pakai mazhab Syafi'i ya halal. Kalau pakai mazhab mayoritas ulama ya haram. Nah maka kita pengen hati-hati ya disembelih sendiri aja. 1630. Umirtu, aku disuruh yaitu oleh Allah an uqatilan nas, untuk memerangi para manusia hatta yashhadu, sampai mereka bersaksi alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Fa idza qaluha, kalau mereka sudah mengucapkan hal tersebut, asamu, mereka menjaga minni, dari saya, dima'ahum, darah-darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka. Maksudnya tidak boleh dibunuh dan tidak boleh dirampas hartanya. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Misalnya berzina kemudian dirajam dan sebagainya. Wa hisabuhum, dan hisab mereka 'alallahi, atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata perang itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Umirtu, aku disuruh oleh Allah. Untuk apa? Untuk perang. Siapa yang diperangi? Orang-orang kafir. Jadi perang itu ajaran Islam. Nah, ajaran Islam kok mau dihapus gimana? Ya perang harus diajarkan. Tapi tempatnya yang pas. Ya. Tetangga kita kafir, tidak boleh langsung diperangi begitu. Oh, dia kafir tapi tidak memerangi kita. Ya biarkan. Hidup rukun. 1631. Umirtu, aku disuruh bil witri, untuk salat witir, wal adha, dan adha. Adha di sini mengandung dua makna. Makna pertama, kurban Idul Adha. Makna kedua, salat duha. Jadi saya disuruh oleh Allah salat witir dan salat duha. Wajib bagi Nabi Muhammad
disuruh ya, bukan wajib. Walam yu'zam, dan tidaklah diwajibkan alayya, bagi saya. Tapi hadis ini dhaif sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. 1632, umirtu, aku disuruh biyaumil adha, pada Idul Adha, idan, sebagai hari raya. Maksudnya gimana? Maksudnya disuruh oleh Allah untuk menjadikan Idul Adha sebagai hari raya. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, saya disuruh untuk menyembelih kurban pada waktu Idul Adha, yaitu sebagai hari raya. Jadi di sini ada sesuatu yang dihapus. Disuruh apa? Disuruh nyembelih. Ja'alahullah, Allah telah menjadikannya sebagai hari raya lihadihil ummah, untuk umat ini. Hadis ini pun derajatnya juga dhaif. Adapun korban Idul Adha, hukumnya menurut mayoritas ulama adalah sunnah, menurut sebagian kecil ulama wajib. 1633, umirtu, aku disuruh bisiwaki, untuk bersiwak, hatta khasyitu, sehingga saya khawatir, ayyuktaba alayya, bahwa itu diwajibkan bagi saya. Ini dalil bahwasanya siwak tidak wajib bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita juga tidak wajib. Karena di sini Nabi mengatakan saya sampai khawatir diwajibkan, berarti belum diwajibkan. 1634, umirtu, aku disuruh bisiwaki, untuk bersiwak, hatta khiftu, sehingga saya khawatir, ala asnani, terhadap gigi-gigi saya. Maksudnya khawatir kalau giginya protol gara-gara selalu disiwaki terus. Jadi saking seringnya disuruh, malaikat Jibril datang bawa wahyu, kamu disuruh oleh Allah siwak. Besok lagi datang, disuruh siwak lagi. Nah, saking seringnya disuruh siwak itu, sampai Nabi rajin siwak, sampai beliau apa? Khawatir giginya rampal. Dalam hadis yang lain disebutkan, khiftu an adrot. Saya khawatir adrot. Adrot itu giginya rampal gara-gara terlalu sering digosok, disikat. 1635, umirtu, aku disuruh bin na'lain, untuk pakai dua sandal kanan kiri, wal khatam, dan cincin. Ini hadisnya dhaif. Disuruh pakai sandal itu supaya kakinya tidak kena najis atau tidak kena kotoran. Tapi kita temukan hadis yang lain yang sahih, ternyata Nabi menyuruh kita untuk kadang-kadang nyeker. Kadang-kadang nyeker itu sunnah Rasulullah SAW. Maka ada seorang sahabat Nabi ketika menjabat gubernur Mesir. Dia datang dari rumahnya menuju ke masjid atau ke tempat dia bertugas. Itu dia tokoran. Nah, maka ditegur oleh sahabat yang lain. Apakah engkau pantas tokoran padahal engkau seorang gubernur? Jadi gampangannya Pak Jokowi berjalan di jalan-jalan raya itu pakai nyeker. Nah, maka dijawab oleh sahabat Nabi ini. Diperintahkan oleh Nabi supaya kita kadang-kadang rokoran. Nah, maka silahkan kadang-kadang rokoran. Salat subuh misalnya, nah, dari rumah kita tidak pakai sandal. Kenapa? Biar sehat. Karena apa? Menginjak batu-batu. Tapi kalau yang sakit jangan. Yang sehat aja. Adapun cincin hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang berpendapat sunnah karena Nabi memakai cincin. Ada lagi yang berpendapat sunnah apabila dia perlu. Karena Nabi memakai cincin juga ketika diperlukan untuk menstempel. Ada lagi yang berpendapat sunnah bagi pemimpin saja. Sultan, bagi penguasa saja. Yang bukan penguasa tidak usah. Kenapa? Nabi pakai cincin yaitu karena beliau sebagai penguasa dan beliau perlu ngirim surat kepada orang-orang kafir, surat tidak akan dibaca kalau tidak dikasih stempel. Nah, maka Nabi buat stempel dengan cincin. Ya, jadi cincinnya berfungsi sebagai stempel, sebagai tok. Nah, pendapat yang dipilih oleh Imam Munawi ketika menjelaskan hadis ini adalah sunnah secara mutlak untuk siapapun. Mau perlu, mau tidak perlu, silakan pakai cincin. Dan ini pendapat yang kuat. Kenapa? Ketika Nabi pakai cincin, itu para sahabat ikut-ikutan pakai cincin. Padahal yang menggunakan stempel hanya Nabi. Sementara sahabat-sahabat itu tidak memakai untuk stempel. 1636. Umirtu, aku disuruh an ubasyira, untuk memberi kabar gembira Khadijah, kepada Khadijah, istri pertama Nabi, bibaitin, dengan satu rumah yang besar, fil jannah, di dalam jannah. Jadi istana ya, bukan rumah biasa. Min qasobin, dari qasob. Qasob itu adalah
mutiara, lu'lu' yang masih utuh, qasab. Qasab itu kan kalau bahasa seharian kita biasa diartikan apa itu? Pralon. Nah, bukan yang dimaksud bukan itu. Qasabus sukar itu tebu, nah, karena bentuknya tebu kayak pralon. Nah, yang dimaksud qasab di sini bukan qasab itu, tapi apa? Mutiara. Karena dalam hadis yang lain disebut qasabil lu'lu'. La sohoba yang tidak ada teriak ufihi padanya wala nasoba dan tidak ada lelah padanya. Nah, ini fadilah Khadijah dimuliakan oleh Allah dengan rumah khusus di dalam jannah. Tidak ada teriakan padanya, jadi aman, tentram, tidak ada kelelahan padanya. Kenapa? Para ulama katakan karena selama dia hidup bersama Nabi tidak pernah meneriaki Nabi SAW. Nah, maka para istri itu tidak sepantasnya meneriaki suaminya. Ngalah. Karena apa? Dia sebagai rakyat. Demikian juga tidak pernah melelahkan Nabi SAW, justru malah menenangkan Rasul SAW. Tapi hadis-hadis seperti ini jangan digunakan oleh suami sebagai senjata. Ini hadis disampaikan kepada para wanita supaya berperilaku seperti ini. Hadis ini sahih ya. 1637. Umirtu aku disuruh an asjuda untuk sujud ala sab'ati a'dhum pada 7 tulang. Nah, maka ketika disebut tulang itu karena apa? Banyak. Tulangnya banyak. Lebih banyak daripada dagingnya, daripada kulitnya. Saya disuruh sujud pada 7 anggota tubuh. Alal ajabha, pada jidat. Nah, ketika beliau mengatakan jidat ini, beliau sambil nunjuk kepada hidung. Menunjukkan bahwa jidat harus nempel tanah, demikian juga hidung juga nempel. Wal yadain dan kedua telapak tangan, warukbatain dan kedua lutut, wa atrafi dan ujung-ujung al-qadamain, telapak kaki. Makanya telapak kaki ketika sujud itu ditekuk supaya apa? Ujung-ujungnya semuanya menempel ke bawah, ke tanah. Tidak boleh sujud dengan ngawang, kakinya ngawang nggak boleh. Karena berarti ujungnya tidak nempel ke tanah. Nah, kenapa kok disuruh ditekuk ini ujung apa jari-jari kaki supaya menghadap ke arah kiblat? Wala nakfita dan tidak boleh kami menahan asyaba baju, wala sya'ra tidak pula rambut. Jadi ketika kita sholat mau sujud tidak boleh kita menahan baju. Mau sujud bajunya ditarik dulu supaya nanti tidak terkena tanah. Atau misalnya peci, ya, pecinya di apa? Polkan sini. Padahal ketika tidak dipolkan sebenarnya masih bisa untuk sujud. Nah, dipolkan kenapa? Supaya pecinya tidak kena tanah. Enggak boleh begitu. Kalau mau begitu sebelum salat silahkan. Sebelum salat dipasang pecinya mentok pada apa ini rambut, nah, silahkan. Tapi tengah-tengah salat kemudian ketika sujud dibuka-buka begitu enggak usah. Kecuali kalau tertutup gini. Nah, tertutup gini menurut mazhab Syafi'i tidak boleh. Karena ketika terhalang antara tempat sujud kita dengan jidat kita tidak sah, harus dibuka. Meskipun menurut mayoritas ulama masih sah. Demikian juga rambut tidak boleh ditahan. Rambutnya panjang misalnya atau kita sudah pakai minyak rambut. Nah, ketika sujud maka rambutnya ditahan supaya tidak mengenai tanah, enggak boleh. Itu berarti sujud yang tidak 100% ya, tidak rela semua anggota tubuhnya sujud. Makanya dalam Islam ini tidak boleh laki-laki sholat dengan rambut yang dikucir. Enggak boleh. Kalau perempuan silahkan gitu. Namanya perempuan itu rata-rata memang rambutnya panjang sehingga dikucir. Tapi laki-laki tidak boleh. Kenapa? Laki-laki kalau sholat rambutnya dikucir, kata Nabi, seperti orang yang sholat dalam keadaan tangannya diborgol di belakang. Lah kita sujud tangannya diborgol, berarti nggak sempurna sujudnya. Karena yang sujud hanya kepala tok, jelungup ngoten. Sementara tangannya tidak ikut sujud. Nah, itu sama dengan rambut kita tidak mau sujud, sombong rambutnya. Saya nggak mau sujud sama Allah, ditali saja. Nah, maka nggak boleh. Kita lihat hadisnya ya. Maktuf. Karena ini sering dilanggar orang nih. Innama matsalul ladzi yusalli wa ra'suhu ma'kus. Orang yang sholat, orang laki-laki yang sholat, kepalanya terikat, maksudnya rambutnya. Matsalul ladzi yusalli wa huwa maktuf. Itu seperti orang yang sholat, tangannya terborgol di belakang. Maktuf itu dari kata-kata katif. Katif itu tulang entong-entong yang di belakang punggung kita itu. Nah, maka nggak boleh seperti itu. Hadis riwayat Muslim.
Ini sering saya lihat laki-laki rambutnya gondrong, kemudian dia tali di belakang, kemudian sholat. Saya itu jadi pengennya itu ngambil talinya tak pedot. Tapi saya yakin orang zaman sekarang kalau dilakukan seperti itu, ngejak padu mengibar sholat. Kalau zaman dulu sahabat Nabi melihat ada orang begitu langsung dipedot talinya. Dan mereka tidak berani marah. Kenapa? Yang medot sahabat Nabi. Nah, zaman sekarang orang sudah berubah. Ketika dipedot itu pasti apa namanya? Marah-marah pasti. Nah, malah tidak jadi nahi mungkar, malah jadi duel di dalam masjid. Nah, makanya perlu disampaikan hadis-hadis begini supaya mereka paham semuanya. Dan ini sudah saya kumpulkan hadis-hadis yang seperti ini dalam satu buku judulnya 40 hadis masjid. Artinya 40 hadis ini harus diketahui ahli masjid. Kalau nggak tahu nanti melanggar kayak begitu tadi. Jadi para jamaah, demikian juga para takmir, sangat bagus mempelajari Arba'un Masjidiyah. 40 hadis untuk para ahli masjid. Ya, insya Allah kita bacakan Ba'da Isya Kultum itu. Ya, satu hadis insya Allah ta'ala. Baik, kita lanjutkan 16:38. Umirtu aku disuruh bil witri untuk sholat witir wa raka'atai duha dan untuk 2 rakaat sholat duha. Walam yuktab alaikum dan tidak diwajibkan atas kalian. Artinya sholat witir dan sholat duha khusus bagi Nabi wajib, tapi bagi umatnya tidak wajib. Tapi sayangnya hadis ini dhaif. Tapi memang Nabi itu punya kekhususan. Kekhususan Nabi ada 3 macam. Pertama, kekhususan yang berupa keistimewaan. Bisa gini, bisa gitu, ya, dan sebagainya. Dimuliakan ini dengan itu, dan sebagainya. Yang kedua, kekhususan dalam hal perintah-perintah. Ada perintah wajib bagi Nabi untuk umatnya tidak wajib. Contoh misalnya apa? Tahajud. Nah, itu sebagian para ulama katakan wajib bagi Nabi. Kenapa? Allah katakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan, tambahan kewajiban untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, kekhususan bagi beliau dalam hal larangan-larangan. Ada larangan bagi Nabi tapi untuk umatnya tidak dilarang. Contoh misalnya kita apa namanya? Diperbolehkan untuk memberi sesuatu dengan mengharap orang yang kita beri itu memberi lebih banyak. Meskipun hukumnya makruh. Boleh tapi apa? Makruh. Nah, untuk Nabi tidak makruh lagi, tapi haram. Wala tamnun tastakfir. Kamu jangan ngasih orang dengan mengharapkan akan kembali lebih banyak. Seperti misalnya ngundang untuk walimahan. Yang diundang 100 orang. Keluar duit 10 juta. Harapannya nanti amplop yang masuk 20 juta. Seperti itu kalau yang melakukan Nabi haram. Tapi kalau yang melakukan kita makruh. Karena itu kalau bisa jangan melakukan walimah yang makruh. Walimah yang niatnya sedekah makanan. Jangan niatan untuk amplopnya kembali ke lebih kandel, nggak boleh. Ya tidak sampai haram ya, tapi apa? Makruh jelek. 16:39. Umir tuh aku disuruh biqoryatin pada satu desa. Maksudnya disuruh hijrah kepada satu desa. Tak pulul puro. Yang desa itu memakan desa-desa yang lain. Memakan itu maksudnya mengalahkan. Karena terbukti setelah Nabi hijrah ke Madinah, yaitu negara-negara atau desa-desa sebelahnya itu kalah semuanya diperangi oleh Rasulullah SAW. Itu yang dimaksud memakan atau mencaplok desa-desa yang lain. Ya, akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Yaquluna, mereka mengatakan atau menyebut Yasrib, namanya kota Yasrib. Wahiyal Madinah. Dia itu namanya adalah Madinah. Jadi Nabi mengubah nama Yasrib dengan nama Madinah. Dulu orang-orang menyebut kota Madinah dengan nama Yasrib. Oleh Nabi diganti, jangan Yasrib. Kenapa? Yasrib itu artinya jelek. Yasrib itu artinya celaan atau mencela. Nah, desa kok tukang mencela, tidak bagus. Atau desa celaan, tidak bagus. Ganti nama yang bagus, Madinah, kota. Tangfin nasa, kota Madinah itu melenyapkan, menafikan para manusia, karena yang fi sebagaimana melenyapkan al-kiru, alat pandai besi, khobatal hadidi akan kotorannya besi-besi. Hadis ini sahih. Maksudnya adalah Madinah ini adalah kota yang bagus sehingga kota Madinah dengan sendirinya akan mengusir orang-orang jelek. Terutama nanti ketika akhir zaman. Dajjal datang,
ingin masuk kota Madinah nggak bisa karena dijaga oleh malaikat. Nah, kemudian terjadi goncangan atau gempa di Madinah. Maka orang-orang jelek semuanya keluar dari kota Madinah, terusir dari kota Madinah. Tersisa orang-orang baik saja yang tinggal di Madinah. Terutama di akhir zaman seperti itu, tapi tidak hanya di akhir zaman saja. Orang baik akan nyaman tinggal di Madinah, orang jelek akan tidak nyaman tinggal di Madinah, sehingga dia akan keluar dari Madinah. 1640. Umiratir Rusul, telah diperintahkan para rasul, termasuk juga para nabi, Allah ta'kula, bahwasanya dia tidak makan illa thayyiban, kecuali yang baik. Baik ini maksudnya satu, halal, dua, jelas tidak syubhat. Jadi khusus para nabi, halal harus, tidak syubhat juga harus. Maka para nabi memakan sesuatu yang syubhat, haram hukumnya. Para nabi khusus ini. Tapi kalau umatnya nabi, haram tidak boleh makan, tapi yang syubhat tidak sampai haram. Misalnya nih, ada tetangga kita kerja di bank. Nah, dia membuat acara makan-makan. Kita nggak tahu acara makan-makan itu dari uang bank yang haram, riba, ataukah dari hasil uang yang lain. Kita nggak tahu. Syubhat kan? Nah, kalau Nabi diundang kayak gitu nggak boleh makan. Tapi kalau kita diundang masih boleh makan. Kenapa? Karena kita nggak tahu ini sumbernya dari mana. Kecuali yang mengundang mengatakan, ini saya buat makan-makan, ini saya ambilkan dari uang riba. Nah, kalau begitu tidak boleh kita makan. Karena jelas. Selama kita nggak tahu halal. Maka nggak usah tanya. Kalau tanya malah apa? Nanti bisa haram. Wala ta'mal, dan jangan beramal, tidak boleh beramal illa solihan, kecuali amal yang soleh, amal yang baik. Nah, tadi sudah kita bahas bagaimana syarat-syarat amal soleh, yaitu harus ikhlas dan harus sesuai ajaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita baca, benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahaladzim wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.